Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan ya untuk nge-lab di AWS untuk course AWS Arsitek. Pada video sebelumnya kita sudah mengerjakan modul 4 ini, lab terpandu, di mana di lab ini kita mencoba membuat sebuah storage menggunakan IFS, kemudian di mount ke EC2. Ini kan memang topiknya yang paling dominan EC2 ya di sini. Nah, tapi di modul ini kita belum bikin EC2-nya. Nah, kita lihat di modul tantangan ini kita akan coba explore lebih jauh masalah EC2 ini. Kita coba buka aja. Baik, ini udah selesai loading. Kita langsung start lab aja dulu. Nah, pada modul 4 ini kita mencoba membuat website yang dinamis ya untuk cafe. Kalau pada lab 3 itu kan websitenya statik. Nah, kalau di lab 4 ini, modul 4, websitenya dinamis. Nah, karena websitenya dinamis, harusnya dia ada database-nya. Ya, kita baca yuk. Nah, setelah cafe meluncurkan versi pertama dari website mereka, customer bilang ke cafe staff betapa bagusnya tampilan websitenya. Namun bagaimanapun juga sebagai tambahan, customer juga kadang-kadang seringkali meminta atau bertanya apakah mereka bisa pesannya online gitu kan. Nah, akhirnya Sofia, Nikhil, Frank sama Marta ini berempat diskusi masalah hal ini. Mereka setuju bahwa bisnis strategi mereka itu harusnya fokus pada menyenangkan customer dan memberikan pengalaman cafe terbaik yang bisa dilakukan ya. Jadi untuk menyenangkan customer. Baik, pada lab ini kita akan mencoba deploy aplikasi pada EC2. EC2 ini kalau kita familiar itu VM ya. Aplikasi akan mengenable cafe atau memungkinkan cafe menerima online order, jadi pesanan online ya. Setelah melakukan testing bahwa aplikasi itu bisa bekerja sesuai dengan harapan, pada AWS region pertama kamu kemudian membuat AMI. AMI ini image atau template ya nanti dari EC2 instance. Nah, jadi nanti kita testing aplikasinya, kalau sudah berhasil terus kita bikin AMI. Terus kita juga akan deploy instance kedua yang isinya aplikasi yang sama sebagai lingkungan produksi ya. Jadi ini yang benar-benar dipakai untuk bisa pesan online itu yang production di region yang berbeda. Jadi di region pertama itu sebagai development, dan nanti di region kedua itu sebagai production. Jadi nanti dibedain. Jadi biasanya di development itu buat nyoba-nyoba gitu kan. Nanti kalau sudah berhasil di deploy ke production. Kita sambil klik ini, biarin aja dulu. Setelah menyelesaikan lab ini, kita akan bisa connect ke AWS Cloud9 ya. Nanti kita akan belajar ini dari sebuah EC2 instance yang sudah ada, kemudian menganalisa EC2 instance lingkungannya dan memastikan bahwa web server bisa diakses, menginstal web aplikasi pada EC2 instance yang juga menggunakan AWS System Managed Parameter Store ya. Terus ngetes aplikasi web, bikin AMI, dan mendeploy aplikasi kedua ya, kopiannya di region yang berbeda.
ketika kita memulai lab awalnya seperti ini, oh berarti ini udah ada dibikinin nih, ada Cloud9, ada EC2 instance, ada Emerald, ini masih kosong. Nah di akhir setelah selesai nanti akan jadi seperti ini ya. Baik, durasi 1 jam, mudah-mudahan 1 jam kita selesai. Oke, ini ada keterangan masalah restriction, bisa kita lewatin. Kita langsung sini. Sekarang kita menyiapkan EC2 instance untuk menyimpan website ya, untuk nge-host website. Cafe ingin memperkenalkan online ordering ke customer dan memungkinkan staf cafe untuk melihat order yang sudah dibikin sama customer tadi. Website, arsitektur website mereka yang sekarang itu websitenya kan di host atau ditaruh di Amazon S3 ya, itu nggak support kebutuhan bisnis yang sekarang. Jadi pada bagian awal lab ini kita akan mencoba mengambil peran sebagai Sofia dan mengkonfigurasi Amazon EC2 instance sehingga dia ready atau siap untuk menjalankan website KP, website yang bisa online order tadi ya. Baik, di sini kita langsung ke menu EC2. Oke, ini udah ada. Kalau nggak ada nanti dicari di sini ya. Terus pilih instance. Nah nanti akan sudah ada instance yang sudah jalan yang bernama ini. Instance ini dibuat ketika kita memulai lab. Oke, berarti sudah ada yang dibikinin sama mereka. Ini ada instance, kita klik di sini. Nah ini sudah ada instance yang running ya, namanya AWS Cloud9 Cafe Web Server. Nah ini kita klik. Ini bisa kita amati properties dari EC2 instance ini. Di sini ada IP address lokalnya, ada IP publiknya ya, ada PPC-nya sudah dibikinin juga. Jadi ini sudah lengkap, sudah dibikinkan. Kita nggak bikin dari awal. Oke, nggak apa-apa. Nah sekarang kita diminta menjawab soal nih. Seperti biasa, ngambilnya di details. Kita klik show. Setelah itu kita cari link agak bawah, akses multiple choice. Nih, pertanyaannya 1-4. Apakah instance ini berada di public subnet? Nah, ini kita lihat dulu apakah ini berada di public subnet. Kita cek, guys. Ini dia sampai sini ya. Nggak bisa. Apakah ini berada di public subnet? Kita cek networking. Oh ini dia udah punya public IP, harusnya dia udah berada di public subnet ya. Terus nama subnetnya juga ini public subnet, jadi kemungkinan besar dia berada di public subnet. Pilih ya, submit. Terus kita kembali lagi. Apakah instance ini mempunyai IP public yang terpasang padanya? Punya ya kan, tadi kita udah lihat. Nah ini ada nih IP publiknya nih, punya. Nomor 3, port inbound TCP berapa yang terbuka untuk instance ini. Nah ini kalau kita mau cek ini, seperti yang sudah dijelaskan pada video itu di bagian security group ya. Nah, kita cari di security, coba. Nah ini ada security groupnya, boleh kita klik ini atau kita amati langsung di bawahnya ini. Nah di sini yang terbuka itu port 22 dari security group yang ini. Source-nya IP. Baik.
TCP port 22 only, open to specific IP ya kan. Kalau 80 enggak ya. Coba kita lihat di sini 80 enggak ada. Adanya 22. Antara ini sama ini. Kalau ini open to internet berarti semua IP kan enggak ya. Karena di sini kelihatan bahwa untuk IP tertentu aja nih source IP-nya. Berarti ini untuk spesifik IP. Oke, kita submit. Apakah isu instance mempunyai IAM role yang terasosiasi padanya? Kita cek lagi apakah dia punya IAM role. Belum ya kan, kosong nih ya IAM role-nya. Kita pilih no. Oke, kita cek jawaban kita benar nggak tuh. Pilih yes. Biarkan halaman pertanyaan terbuka ya. Kita akan kembali ke situ nanti. Nomor 2. Nomor satunya nih apa sih judulnya? Nomor 1 ini menganalisis instance yang sudah ada. Nomor 2, connect ke IDE pada EC2 instance ya. Nah, ini ada satu service baru yang diperkenalkan yaitu AWS Cloud9. Ini service yang jalan pada EC2 instance yang AWS Cloud9 ini memberikan benar ya 1 2 3 4. Sudah benar. Kita lanjut. AWS Cloud9 ini memberikan lingkungan terintegrasi atau IDE yang termasuk fitur-fitur text editor atau code editor, debugger dan terminal. Dengan menggunakan AWS Cloud9 ini kita nggak perlu lagi download Keeper. Kalau pada lab sebelumnya kan kita pakai Keeper ya, terus pakai putih ya kan untuk connect ke EC2 instance. Nah, dengan menggunakan ini nggak perlu lagi katanya. Dengan menggunakan ini kita juga tidak perlu menggunakan command line seperti text editor command line yang seperti V atau Nano untuk mengedit file pada Linux instance. Berarti kita bisa mengedit filenya nggak pakai yang itu ya kan. Nanti ada fiturnya. Pada pencarian cari Cloud9. Kita cari Cloud9. Setelah itu pada environment page perhatikan ada cafe web server. Ini mengindikasikan bahwa itu tipe dari EC2 instance. Ini ada cafe web server, environment type-nya EC2 instance. Choose open. Disuruh pilih open ya kan. Terus kita saat ini terkoneksi ke AWS Cloud9 yang jalan di EC2 instance yang sudah kita observasi sebelumnya. Di sini tadi kita udah observasi EC2 instance-nya di sini. IDE ini include bus terminal ada, file browser ada, text editor ada, file editor. Nah, ini contoh tampilannya. Kita cek masih loading. Kita lanjut. Tas 3 menganalisis LAMP ya. Jadi LAMP ini singkatan dari Linux, Apache, MySQL dan PHP. Kalau di Windows itu LAMP, kalau di Linux namanya LAMP ya. Jadi kita menganalisa kondisi LAMP yang ada di EC2 instance ini dan mengkonfirmasi bahwa web server ini bisa diakses. Ingat bahwa tujuan dari lab ini adalah mengkonfigurasi EC2 instance untuk menjalankan website yang dinamis baru, kan sebelumnya website statis untuk cafe ya kan. Jadi pada tes ini kita akan menganalisa apa saja sih yang sudah terinstall gitu kan. Pertama kita diminta mengobservasi sistem operasi. Jadi pada AWS Cloud9 kita diminta menjalankan ini. Kita copy. Kita paste di sini aja. Nah, di sini dia pakai Linux ya. Pakai Linux Amazon nih kayaknya nih.
Perhatikan bahwa output mengindikasikan bahwa Linux yang digunakan itu Amazon Linux ya. Oh, itu udah asalnya dari Red Hat 7. Kita lihat mana tadi. Oke deh. Yuk lanjut. Kita sampingkan dulu ya. Salah. Yang ini aja nih, biar nggak jauh. Observasi web server, database, dan PHP detail dan status server ya kan. Pada terminal kita jalankan, kita copy satu-satu ya sambil kita bahas. Baik, server webnya yang diinstal adalah Apache 2.4. Terus, nah di sini kita diminta menginstal ini nih, httpd php mbstring. Coba ya. Di sini bukan apt ya, tapi yum. Yum berarti ini keluarganya Red Hat biasanya kalau pakai yum nih. Baik, ini proses install. Terus kita cek status httpd nya. Posisinya inaktif ya atau dead, berarti ini servisnya belum jalan. Terus kita diminta mengecek versi PHP. PHP-nya PHP 8. Oke, PHP 8.2 ya. Nah, di sini dibilang output mengindikasikan versi web server dan database ya, dan juga menampilkan bahwa mereka ini belum dijalankan. Terus di task 12 kita diminta menjalankan web server dan database-nya dan juga ngeset agar bisa dijalankan otomatis setelah nanti ada restart di masa depan pada instance ini ya kan. Jadi pada terminal kita diminta menjalankan. Oke, kita copy. Nah, ini kita sistem CTL enable ya kan, sama ya. HTTP on ini sama dengan ini nih perintahnya. Terus di start web servernya atau Apache-nya. Oke, sudah di start, sudah start HTTPD. Baru kita cek lagi statusnya. HTTPD status ya, kita tulis aja deh manual. Nah, statusnya sudah running. Tadi sebelumnya dead ya. Nah, terus menginstal database. Oke, kita menginstal database-nya MariaDB. Terus kita cek versi MariaDB-nya. Versi 15. Terus kita enable supaya dia start otomatis kalau ada restart nanti di masa depan. Oke, terus ini harusnya sama nih dengan perintah yang di atas ya. CHK config ngecek config ini sama kok. Kita paste lagi, enable sama, nggak ada yang dilakukan. Nah, sekarang kita start ya. Kita start. Terus kita cek statusnya udah jalan belum nih database-nya. Jadi web servernya tadi Apache, database-nya itu MariaDB. Nah, masih dead nih. Kita start lagi.
cek lagi statusnya. Oke, sudah running ya. Kayaknya tadi ada kesalahan saya mempastenya. Oke, nggak apa-apa, lanjut. Kita mengkonfigurasi EC2 instance sehingga yang bisa kita gunakan. Jadi kita bisa menggunakan AWS Cloud9 Editor untuk mengedit web server file ya, file web servernya. Perhatikan bahwa AWS Cloud9 file browser currently does not display Apache Web Server default web directory. Jadi di sini dia ada file browsernya, tapi dia belum menampilkan var www.html nih ya kan kalau Apache tuh di sini ya lokasinya. Nah, ini kita diminta menjalankan perintah ini. Oke, kita jalankan. Nah, ini langsung muncul nih. Ada folder di sini. Terus kita jalankan lagi perintah kedua. Oke. Perintah pertama itu membuat shortcut ya, symlink itu shortcut dari default Cloud9 Editor workspace. Jadi dari workspace itu ke var www. Jadi kan var www ini tempatnya Apache kerja ya, itu dibikin shortcut ke sini sehingga di sini muncul nih akhirnya www, padahal sebelumnya nggak ada harusnya. Terus dia mengganti kepemilikan dari folder var www.html itu biasanya dari www ya menjadi EC2 user. EC2 user itu adalah user yang digunakan kita sekarang ini. Kan kita sebagai EC2 user nih. Oke. Nah, kita diminta membuat website yang simple ya. Pada file web browser, masuk folder www dan masuk folder HTML, terus bikin file baru. www HTML terus bikin file baru. New file kan, apa nama filenya, index.html ya. Kita copy di sini, kita rename index.html, terus isinya ini. Nah, ini karena sudah kebuka nih, klik 2 kali, kita paste aja, terus file simpan. Oke, enak ya, kayak pakai notepad, jadi nggak perlu nano nama filenya gitu kan, nggak usah. Berikutnya kita diminta untuk membuat website ini bisa diakses dari internet. Pada langkah ini kita perlu memverifikasi dan mengupdate konfigurasi yang membuat website itu bisa diakses dari internet. Nah, berikut adalah tipsnya. Pertama, discover, cari IP publiknya, terus disuruh ngetes di web browser ya, apakah pesan yang tadi kita bikin itu di index.html itu muncul di web browser ya kan. Kita cek dulu, kita copy, kita paste. Kayaknya nggak muncul ya, nggak muncul. Terus yang kedua, untuk memperbolehkan traffic HTTP masuk ke port 80 dari anywhere, update security group. Ya, berarti kita diminta mengupdate security group nih. Kita masuk ke security. Ini kan dia cuma memperbolehkan SSH doang ya. Nah, berarti kita klik ini nih, klik kanan, open di tab baru, kita edit security groupnya.
Nah, ini inbound rule-nya kita edit, kita tambahin HTTP ya kan, HTTP port 80 dari mana saja atau dari anywhere. Terus kita simpan, kita refresh, loading. Kenapa perlu loading? Karena HTML biasa ya tadi. Nah, ini dia. Hello dari Cafe Web Server. Oke, itu untuk pengujian tadi ya. Baik, kita balik ke sini. Nah, sekarang kita kebutuhan bisnisnya tadi untuk memastikan web Apache-nya itu udah jalan. Sekarang kita install website dinamis dulu pada EC2 instance ya. Pada cara sebelumnya kita mengkonfigurasi itu EC2 instance, kita udah tahu bahwa PHP-nya udah keinstall kok gitu kan, walaupun yang dites tadi cuma Apache 2 doang ya. Dan bahwa lingkungan aplikasi telah menjalankan database relasional yaitu MariaDB tadi. Juga environment juga sudah menjalankan web server yang bisa diakses dari internet yang barusan kita tes. Kita juga tahu bahwa setup sederhana atau setup dasar untuk menghost dynamic website sudah dilakukan. Pada bagian kedua lab ini kita akan berperan sebagai Sofia dan menginstal aplikasi Cafe ke EC2 instance tadi. Nah, di sini download dan ekstrak aplikasi. Jadi aplikasinya sudah ada, kita tinggal download aja nih. Kita copy ke sini, kita masuk directory environment, oke masih sama ya. Terus kita widget, kita download nih. Oh, ini sampai sini ya harusnya downloadnya, terus di unzip ya, di ekstrak. Oke, setelah di download di ekstrak. Nah, isinya itu folder setup ya, folder setup. Terus kita download lagi database-nya, ini db.zip nih namanya. Setelah di download juga di ekstrak atau di unzip. Oke, ini ada folder setup, ada folder db. Selanjutnya, nah ini aplikasinya kita juga download, tapi nggak diminta mengekstrak ya. Perhatikan bahwa pada file browser sekarang muncul 3 file target ya yang sudah kita download. Kita juga sudah mengekstrak file arsip tersebut, yaitu Cafe, DB dan setup directories pada lingkungan kerja kita. Yang Cafe belum diekstrak ya udah nggak apa-apa. Oh, ternyata yang Cafe diekstraknya ke tempat yang berbeda. Nah, ini udah ada db setup ya. Terus ada file zip-nya juga udah ada. Nah, sekarang kita akan mengunzip cafe.zip ini ke var www.html. Oke. Nah, ke var www.html ini ada folder cafe. Setelah itu kita diminta mengobservasi bagaimana aplikasi ini didesain untuk bekerja. Pertama dibuka index.php ya. Index.php di dalam folder cafe ya. Betul. Perhatikan bahwa file mempunyai kode HTML di dalamnya. Iya kah? Oh iya, dia walaupun ekstensinya PHP tapi isinya HTML, jadi campur-campur ya. Nah, filenya juga berisi section yang
enclosed pada elemen apa nih? Elemen-elemen ini memanggil ke other system dan resources. Mana tuh? Oh ya ini. Dia manggil get app parameter, ini dia dipanggil lah. Sebagai contoh pada baris 18, oh ya ini ada dia manggil get app parameter tadi. Ini baris 18 di sebelah sini garisnya. Terus pada baris 3 itu AWS SDK juga di invoke ya atau dijalankan. Mana? Oh dia disuruh buka file ini dulu. Ya udah deh. Buka file ini. Oh ya ini baris 3 AWS SDK. Terus pada baris 10 sampai 33 itu aplikasi web membuat klien yang connect ke SSM service. Oh ini SSM ya. Yaitu AWS System Manager. Aplikasi ini kemudian menerima 7 parameter dari System Manager. Ini ada 7 ya. Source server input, time zone, currency, URL, name, DB name, DB user, dan DB password. Parameter ini belum dibikin di System Manager saat ini, tapi kita akan membuat itu nanti. Pada AWS System Manager Parameter Store, konfigurasi aplikasi pada base terminal kita diminta menjalankan ini. Kita dengan menjalankan ini kita mengkonfigurasi parameter aplikasinya. Jadi ini scriptnya sudah jadi ya kan. Titiknya jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Kita enter. Oke, dia akan ngecek satu persatu kondisi situ instance-nya. Oke, sudah selesai. Shell script yang barusan kita jalankan itu adalah perintah-perintah AWS CLI ya. Parameter ini perintah ini menambahkan parameter yang akan dipakai aplikasi di parameter store. Jadi setelah itu kita jalankan, kita diminta masuk ke System Manager-nya. Kita ngecek hasilnya nih. System Manager. Terus dari sebelah kiri pilih parameter store. Pilih parameter store. Kita dekatkan ke sini. Perhatikan bahwa ada 7 parameter store yang tersimpan di dalamnya. Kode aplikasi PHP tadi nge-reference ke value-value yang ini. Sebagai contoh, dia bisa menerima informasi koneksi dari database MySQL. Ada DB username, DB password, DB URL, nama DB ya kan. Pilih cafe DB password. Pilih dan copy value-nya ke clipboard. Kita akan membutuhkan value ini nanti. Oke, nanti kita copy ke notepad aja deh. Passwordnya restart ini ya. Konfigurasi MySQL database agar support aplikasi cafe. Balik ke sini AWS Cloud9 dan jalankan perintah ini. Kita copy dulu deh ini. Kita Ctrl C, Ctrl V. Loh, salah. Kok nggak ke copy ya? Terus diminta nge-set passwordnya. Ini udah ada scriptnya ya teman-teman, kita tinggal jalanin doang. Aku copy ini.
copy, set root password script completed. Oke, sudah di set. Terus ini database nya juga dibikin menggunakan script ya. Oke, udah dibikin database nya. Kita diminta mengobservasi database nya di sini. Gunakan perintah ini. MySQL minfo root minfo admin minp ya. Passwordnya, oh ini baru kita pakai password yang ini. Enter. Passwordnya emang nggak muncul ya, nggak kelihatan. Oke, ini sudah berhasil login ke MariaDB ya kalau tampilannya begini. Oke, terus kita diminta mengobservasi isi database. Pertama kita cek apa saja nama database-nya, show databases. Di sini ada CafeDB, information schema, MySQL, performance schema. Ini database bawaan default ya, ini yang punya Cafe. Terus kita coba investigasi lebih lanjut ya database CafeDB ini. Nah, ini udah masuk ke situ. Kita cek apa saja sih nama-nama tabel yang ada di dalam database CafeDB. Ada 4 tabel: order item, produk, dan produk group ya. Kita cek dari tabel produk isinya apa aja. Udah ada isinya belum sih? Oh, ini sudah ada isinya, ada 9 ya. Ada 9 data di dalamnya. Oke, tadi kita exit. Oke, selanjutnya kita diminta mengupdate zona waktu pada PHP dengan perintah ini. Kita tinggal copy aja. Salah lagi. Copy. Nah, zona waktunya diatur jadi Amerika New York ya. Kita terus restart apa aja-nya. Terus kita ngetes apakah aplikasinya ini sudah bisa diakses belum sih dari internet, udah jalan belum gitu kan. Pada web browser terbaru buka /cafe ya. Ini kita kasih cafe gitu. Nah, ini udah muncul tapi nggak ada apa-apa di sini nih. Kita melihat bahwa hanya judul banner aja yang muncul, sisanya nggak muncul atau nggak plot dengan benar. Resolve, wah ini disuruh memperbaiki nih isu dengan website ini. Pada langkah ini kita perlu mencari tahu bagaimana membuat website cafe ini berfungsi dengan benar. Berikut hal-hal yang perlu dilakukan. Pertama, cek kita udah tahu bahwa web servernya jalan ya kan, dan bisa diakses dari internet. Kita juga udah tahu bahwa database MySQL-nya ini sudah jalan dan berisi data. Apa kira-kira isunya? Kita lihat. Tip pertama, tidak ada yang salah dengan kode PHP ya. Permasalahan ini berhubungan dengan permission. Oke. Apakah web aplikasi itu ketergantungan pada service lain selain web server, misalnya database? Selain web server dan database, misalnya apakah dia butuh mengakses service lain pada AWS?
bisa jadi ya kan. Nah, oh ya tadi ayam rollnya belum ya. Kita pergi ke ayam service dan cari ayam roll yang bernama cafe roll. Observasi permisi yang ada di roll tersebut ya. Apakah ini akan membantu untuk memberikan akses? Oke, kita cari dulu rollnya. IM roll. Kita sambil baca. Pilih isi to instance pada konsol dan review option pada action menu. Apakah ada action di sini yang bisa membantu menyelesaikan masalah ini? Kita cek dulu. Kita cari tadi cafe roll ya namanya. Nah, cafe roll ini dia punya ini nih yang dia perlukan nih. Jadi kan tadi kita tahu ya bahwa isi to instance-nya itu kan dia ngambil value dari database ini tadi nih. Tapi pada kayaknya dia belum dikasih akses gitu kan. Jadi di sini sudah ada IM roll yang dibikin, itu udah ada role yang kira-kira bisa digunakan untuk memberikan akses ke isi to instance. Di sini disuruh memperhatikan di sini apakah pada menu action ada yang bisa membantu ya kan. Action. Kita cek satu-satu. Ada nggak yang berhubungan dengan role? Ini nggak ada. Security nih harusnya. Nah, ini modify IM role ya. Kita modify IM role-nya. Kita kasih cafe roll. Kita update. Ketika kita berpikir kita telah menyelesaikan masalah ini, coba di load lagi. Apakah halamannya nge-load dengan sampai selesai? Apakah menu-menunya muncul ya kan, bisa dilihat. Jika iya, selamat. Kita cek dulu. Nah, ini udah muncul ya, ada menu-menunya. Udah sampai bawah nih, berarti udah berhasil. Selamat katanya. Catatan, jika kita masih belum bisa menyelesaikan masalah ini, kita mungkin menemukan kita mungkin akan dibantu ya grading script ini untuk mencari mana sih yang salah gitu kan. Jadi kalau kita submit gitu, itu tuh nanti kan bisa kelihatan mana aja yang sudah dikerjakan dengan benar, mana aja yang belum. Nah, itu juga bisa jadi clue buat kita gitu loh. Kalau misalnya sampai tahap ini itu ininya belum muncul ya, tampilannya ini belum muncul. Nah, task 5 ini sambil kita nunggu, kita diminta mencoba ngetes web aplikasinya. Tes dengan membuat order. Di sini pilih menu, terus di submit ordernya paling enggak apa. Kita cek nih. Security group udah oke, insert permission udah oke. Oke, ini sudah sesuai ya. Tinggal yang task 6 nih. Oke, masih banyak. You may need to scroll down to find submit. Oke. Kita diminta order. Klik menu. Saya mau beli strawberry blueberry tart 1, strawberry tart 1 sama latte 1. Submit. Oke. Lagi.
Terus disuruh ngecek di order history, udah ada belum? Nah ini udah ada ya order history ya. Nah sekarang ini udah berhasil jalan ya kan. Ini kita diminta membuat website ini di production di region yang berbeda. Setiap orang di cafe senang atau impress dengan website dinamis yang dibikin sama Sofia. Customer senang ya kan, dan mereka tahu karena sekarang mereka bisa order online ya, dan bisa menjadwalkan dessert item for pickup. Jadi orang tuh pesan dari rumah, datang tuh tinggal ambil gitu, nggak nunggu dibikinin. Customer satisfaction atau kepuasan pelanggan juga telah meningkat karena waktu tunggunya itu berkurang. Bagaimanapun juga kebutuhan bisnis lain muncul seiring dengan penghargaannya. Frank dan Martha pengen punya 2 website cafe ya kan. Satu website yang digunakan untuk development, untuk mock up fitur baru atau ngetes desain yang sebelum kita rilis ke customer. Yang satunya yang dipakai untuk production ya. Jadi satu untuk coba-coba, satu untuk production. Pengennya ada 2 nih. Sophia mendiskusikan kebutuhan ini dengan Matteo ya kan. Ketika dia datang ke kafe pada suatu pagi untuk membeli kopi, dia menyarankan idealnya itu ada 2 environment ya yang harus ada di dalam AWS region yang berbeda. Desain seperti ini akan memberikan keuntungan dengan memberikan kemungkinan disaster recovery yang cepat ya kan, pada skenario yang tidak diinginkan ketika sebuah AWS region itu menjadi tidak available. Kan bisa jadi ya kan, misalnya ada apalah kayak gitu. Sophia sekarang sibuk banget karena dia sekarang mencapai pekerjaan yang impresif. Skill dia juga kemudian menjadi dibutuhkan. Nah di sini kita kalau kita perhatikan di awal ini kan sudah jalannya nih, udah pakai sistem manager, sistem parameter store. Nah ini nanti kita bikin AMI-nya kita copy ke region satunya, baru dari AMI ini kita jalankan instance yang sama gitu kan. Jadi isinya sebenarnya sama, gitu aja sih sebenarnya. Sampai mana tadi kita? Nah sekarang kita bikin AMI. Karena website cafe ini sudah jalan dengan baik pada isi to instance yang sudah ada, Sophia memutuskan untuk menduplikatnya dengan membuat AMI dari website yang ada atau dari instance yang ada. Dia akan melaunch instance baru dari AMI yang baru dibikin. Kita akan lanjut untuk mengambil peran Sophia pada tas ini. Sebelum kita bikin AMI dari instance ini, kita harus membuat key pair baru dulu yang mungkin akan penting untuk di lab nanti. Kita diminta menjalankan ini. Pertama dibikin hostname-nya dulu, di set dulu. Oke, kita cek hostname sudah sesuai, terus diminta generate SSH key, langsung disuruh enter aja. Oke, sudah. Untuk membuat key yang baru available, ini dipindah ke authorize key.
copy ya ini ya, kita copy. Oke, ini sudah. Jadi file public key-nya di copy ke sini. Pada AWS Management Console kita balik ke situ instance, terus pilih action, image template, create AMI. Di sini action, image and template, create AMI. Baik. Loh, belum selesai ya. Diminta menjawab soal lagi nih, nomor 5 sampai nomor 7. Ketika kita bikin AMI dari instance ini, apakah instance akan direboot? Ya nggak tahu, kan belum dicoba ya. Apakah di sini ada keterangan? Nggak ada. Kita coba aja dulu sebelum menjawab soal. Nama image-nya cafe server. Terus pilih create image. Oh, ini ada pilihannya ternyata. Jadi ketika kita bikin bisa dipilih, bisa enggak kayaknya ya. Ketika dipilih, Amazon di situ reboot dan instance yang datanya reboot the instance, so the data is at rest when snapshot is at rest. Ini oke. Jadi idealnya itu direboot ya. Terus kita jawab dulu deh pertanyaannya. You have option to not to reboot ya. By default it will reboot it. Tadi defaultnya sudah tercentang ya kan. Soal ke-6, bagaimana cara kita modify root volume properties ketika kita bikin AMI dari sebuah instance. Kita cek opsinya. Di sini kita ini bisa nih diubah, ukurannya bisa diubah ya. Jadi ukurannya bisa diubah dari volume instance ini. Kita juga bisa nambah nih, ada add volume. Oke, kita cek soalnya. You can edit the size but nothing else ya. Oh ya betul, ini kita bisa ngedit ukurannya, tapi yang lain-lain nggak bisa diubah. You cannot change the root, nggak bisa kok. Sementara ini you can edit size and delete on termination setting. Ada nggak? Nah ini juga ada, betul juga. But not the volume type ya, jadi jenisnya nggak bisa diubah. Volume type nggak bisa diubah, tapi bisa ubah ukuran. Terus delete on terminationnya juga bisa ya. You can edit the size, volume type, nah ini nggak bisa ya. Kayaknya yang ini deh, yang C deh. Terakhir, can you add more volumes to AMI that you created from instance that has only one volume? Menunya ada sih. Oh, itu bisa ya, tapi nggak disuruh, tapi bisa. Yes ya kan, kita submit lagi. Baik, itu kita submit dulu untuk ngecek jawabannya. Sambil nunggu kita pilih create image. Oke. Sambil nunggu juga, dari navigation menu ya kan, pilih AMI dan tunggu sampai statusnya menjadi available. Tadi kan reboot ya. Proses ini mungkin membutuhkan waktu 2 menit. Kita mungkin perlu expand AMI image to find AMI. Oke. Kita refresh. Masih running kok. Only currently creating AMI. Check the AMI status available for deleting instance. Oke.
soal nomor 5, 6, 7 benar semua. Oke, tinggal labnya ya. Pilih AMI. Oke, kita cari AMI di sebelah sini. AMI. Udah available belum ya? Udah ada satu AMI, statusnya masih pending nih. Mana tadinya? Ini statusnya masih pending. Kita kemudian akan membuat AMI di region yang lain ya. Pada langkah ini tujuan untuk membuat instance baru dari AMI itu dari yang sudah barusan kita bikin ya. Bagaimanapun juga kita harus membuat instance baru di AWS region yang lain, yaitu di Oregon. Tips 1, copy AMI ID dari yang sudah kita bikin, terus coba cari di sini. Oke, kita walaupun ini masih pending ya, tapi kayaknya AMI ID-nya bisa di copy sih. Ini kita copy, taruh di sini. Terus kita coba pindah ke Oregon ya tadi katanya ya. Oregon, oke. Apakah AMI-nya sudah muncul pada level account gitu kan? Tip ketiga, pilih AMI dan yang sudah kita bikin. Terus pilih action menu. Apakah ada action yang bisa membuat AMI available pada Oregon? Jika ada, lanjutkan dan pilih aksi yang sesuai. Setelah kita melakukan hal ini bisa memungkinkan, mungkin butuh waktu 5 menit untuk selesai. Klik refresh icon atau pilih refresh icon secara occasionally atau beberapa kali setiap waktu untuk mengecek apakah itu sudah selesai atau belum. Oke deh. Jadi kita disuruh menduplikat ya, menduplikat AMI-nya ke Oregon. Ini udah available belum ya? Belum ya. Nah, baik, ini statusnya sudah available di Virginia. Sekarang kita cek di sini di Oregon. Nah, ini masih belum muncul ya. Kita cek AMI. Tidak ada AMI yang muncul pada region ini. Oke. Kita cek lagi petunjuknya tadi. Oh, ini memang nggak ada. Terus balik lagi ke regionnya. Ada nggak menu yang bisa dipakai ya kan? Nah, ini ada copy AMI nih kayak gini. Copy AMI ke region yang lain, ke Oregon ya kan, Oregon, terus copy. Ini tadi katanya perlu waktu sekitar 5 menit ya. Kalau udah selesai itu baru kita bikin instance dari AMI yang di sini yang dibikin. Ya, kita nunggu lagi ya teman-teman. Tunggu 5 menit katanya. Baik, kita cek lagi. Nah, ini sudah muncul teman-teman. Kita cek, oh statusnya masih pending. Ya, kalau masih pending nggak bisa dipakai masih ya. Kita tunggu lagi ya. Nah, kita cek lagi. Nah, sudah available teman-teman. Ya, lanjut. Kita diminta membuat instance ya. Oke. Kita ke sini di Oregon, kita masuk ke instance, kita geser ke sini, kita launch instance. Nama instance-nya nggak ditentukan ya, yang penting di Oregon, instance size-nya T2 small. Berarti ini kita kasih nama production server.
Ini berat nih kayaknya, kebanyakan, kita tutup. Kita fokus di sini. Di sini gimana mencari instance yang sudah kita bikin ya? Oh, di sini ada Miami, kita pilih Miami. Nah, ini sudah langsung kepilih ya. Cafe server. Cuma ada satu doang. Kita lanjut ke bawah. Instance tipenya T2 small. Networknya Lab PPC Region 2 Public Subnet. Kita edit. PPC nya Lab PPC Region 2. Oke. Terus Public Subnet. Oke, udah Public Subnet ya. Cuma ada satu doang. Aim role-nya cafe role. Gimana milih aim role-nya ini? Ada roll. Sini kali. Nah, ini pilih cafe roll tadi ya, cafe roll. Terus kasih tag name prod cafe server. Kasih tag. Mana kasih tagnya lah? Di mana kasih tag? Sini nih. Prod cafe server. Oke. Security group, pilih cafe SG, kita cari ke bawah lagi, naik turun ya. Kita pilih existing cafe SG nih, cafe SG itu TCP port 22 nya terbuka, terus set TCP port 80. Oh, di sini kita bikin baru, sorry, create a new one ya, create a new one. Create new security group, namanya cafe SG, port 22 ke anywhere, terus port 80 to anywhere juga. HTTP ke anywhere juga sama. Oke, sudah. Proceed without keeper. Wait for the new user to have public DNS assigned to it. Ya, jadi itu kalau udah diklik ya, berarti dia harusnya ada public DNS-nya. Kita make sure dulu sebelum kita create.
rasa nggak ada opsi yang berhubungan lagi. Kita launch. Kita pilih proceed without keeper ya. Kita launch instance. Oke, kita tunggu sampai selesai. Oke, ini sudah selesai launchnya. Kita klik ke sini, kita refresh. Nah, ini sudah running ya, sudah running, tapi status checknya masih initializing. Kita klik di sini. Oke, ini ada IP publicnya, terus ada public IP DNS. Nah, kita diminta mengcopy. Oke, kita copy, kita taruh di sini. Kita lanjut. Untuk membuat AWS System Manager parameter yang diperlukan pada region Oregon yang baru ini, ikuti langkah-langkah ini. Balik ke Cloud9 yang ada di Virginia, terus terus dibuka. Oke, suruh ngedit file ini ya, suruh edit file ini. Get app parameter store, terus di baris 12 ubah regionnya menjadi ini. Oke, kita copy dulu. Baris 12 kita paste. Oke, region ya, region. Oke, sudah selesai. Kita simpan, terus edit baris 18, masukkan ini. Oke, baris 18 kita copy, taruh yang barusan kita bikin tadi, baris 18. Mana gak ada? Public DNS. Di file yang mana lah? Set app parameter. Ini, oh ini git app lah, berarti salah edit file kita. Set app parameter di folder setup ya. Oh, di sini. Salah teman-teman. Tadi harusnya yang ini kita copy ke sini. Terus ininya ke baris 18. Oke. Kasih ini ya kayaknya ya. Kasih tanda petik 2. Oke, kita simpan. Catatan, baris ini harus berisi question mark ya, tanda petik ini jangan sampai ketinggalan ya. Tapi tidak perlu ada bracketnya. Jadi kayak ini contohnya ada petiknya tapi nggak usah pakai bracket kanan kirinya ini. Ini contohnya katanya. Nah, ini contohnya. Oke, simpan. Terus klik tombol run. Oke. Sekali lagi file save. Setelah itu run. Pada bus terminal kita akan melihat outputnya dalam bentuk JSON. Kalau kita menemukan masalah, disuruh pakai ini ya scriptnya. Kalau ada masalah, punya kita bermasalah nggak nih? Nggak ada. Kita lanjut dulu.
Dengan mengganti AWS region detail dan menjalankan scriptnya lagi, kita membuat parameter yang sama dengan yang ada di region 1 pada AWS System Manager Parameter Store. Tapi di saat ini kita bikinnya di Oregon ya. Boleh kita cek di Oregon ada nggak ini parameter store yang beginian, terbikin nggak ya kan? Parameter store isinya ini doang ya. Belum ada tuh, kita pencet Q Bang. Oh, tadi pas di sini dipencet Q teman-teman, pencet Q biar dia lanjut. Kita refresh lagi, nambah nggak ini? Nah ini udah nambah ya. Sekarang kita verifikasi, balik ke pastikan sudah running ya, tadi sudah running. Statusnya sudah 2/2 belum? Kita cek lagi nanti. Terus copy public IP-nya, terus dibuka di web browser, terus dibuka apakah /kp, harusnya websitenya muncul. Oke, ini sudah 2/2. Kita copy public IP-nya ya, kita masukin sini. Sudah ada hello, kita kasih /cafe. Websitenya sudah muncul. Terus masuk ke menu, oke, sudah muncul. Kita cek order history-nya masih ada nggak? Oh, masih ada ya, yang bekas tadi kita ini. Nah, ini terakhir nih, kayaknya nomor 45 nih. Troubleshoot tips. Skip this one step if you didn't. Oh, oke, jadi kalau nggak ada masalah, berarti dilewatin aja. Karena kita nggak ada masalah, berarti udah high. Jadi ini ada info update dari cafe. Sofia sekarang menjadi pahlawan di cafe ya kan, dia membuat website dinamis dan dia juga membuat versi duplikat dari website yang sama pada region yang berbeda. Sofia memutuskan untuk menggunakan EC2 instance yang pertama itu di region 1 sebagai development ya, dan yang kedua di Oregon sebagai production. Oke, sudah selesai. Sekarang kita submit kerjaan kita. Masih muncul gak nih? Hilang. Kita refresh, kalau hilang. Ini jangan buru-buru di nlab ya teman-teman, di submit dulu, dipastikan dulu sudah ada nilainya, baru kalau udah oke, baru di nlab ya. Kita klik submit, pilih yes, kita tunggu. Baik, ini sudah 1 jam 1/4 ya, baru selesai.
Oke, ini skornya udah 30/30, artinya semua item sudah sesuai. Baik, ini boleh ditutup, terus bisa di logout. Nah, baru teman-teman boleh end lab. Oke, sudah selesai. Sampai ketemu di video berikutnya.